Hai Sobat Sehat, bertemu lagi di channel Corner Sehatku. Saat ini kita akan memasak 5 menu harian tempe tanpa minyak, rendah kolesterol. Masakan apa saja itu? Yuk kita ikuti masakan kita hari ini dari awal hingga akhir, jangan di skip ya. Kita akan siapkan bahan-bahannya mulai dari menu yang pertama, yaitu perkedel tempe. Bahannya adalah tempe. Saya pakai satu potong tempe seperti ini 200 gram. Kemudian kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 2 siung dan 2 sendok teh ketumbar. Setelah bumbu halus, kemudian kita campurkan dengan tempe seperti ini sampai bumbu merata. Kalori dari tempe untuk 200 gram adalah 386 kalori. Semua resep ini nanti menggunakan satu potong tempe 200 gram dengan kalori jumlahnya 386 saja. Nah, ini sudah tercampur merata untuk bumbunya. Seperti ini. Setelah itu kita akan bentuk-bentuk sesuai selera. Di sini saya bentuk bulat-bulat seperti ini. Bentuk perkedel. Ini jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadinya 10 perkedel. Kita masak dengan wajan anti lengket. Ini terlebih dahulu wajannya sudah saya beri minyak zaitun sedikit, mungkin setengah sendok makan saja. Nah, kita panaskan, kita masak sampai matang ini nanti ya, Sobat Sehat. Kita bolak-balik. Wajan ditutup supaya panasnya merata dan lebih cepat masak. Kemudian kita balik. Nah, ini sudah coklat ya, Sobat Sehat. Ini sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini bisa dilihat penampakannya coklat, tidak kalah seperti digoreng dengan minyak ya. Baik, sekarang kita akan memasak menu yang kedua, yaitu tempe balado. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, tomat, daun salam, dan cabai. Tempe kita potong-potong sesuai selera. Di sini saya memotongnya nanti seperti ini, kotak-kotak kecil-kecil. Bisa juga dipotong kotak panjang, terserah Sobat Sehat. Ini saya potong kotak-kotak seperti ini. Sobat Sehat, tempe adalah olahan kedelai khas Indonesia. Sehat karena mengandung protein tinggi dan juga antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Jadi tunggu apa lagi? Ya, ini makanan harian yang sangat sehat, yaitu tempe. Nah, untuk bumbu sudah saya haluskan, kecuali lengkuas dan daun salam. Jadi siap untuk dimasak. Di sini saya tidak menggunakan wajan anti lengket, tapi panci biasa. Saya tambah air sekitar setengah gelas. Kemudian bumbu saya tambahkan atau saya masukkan, dipanaskan.
Setelah bumbu mendidih, kita tambah dengan gula merah supaya rasanya ada manisnya dan gurih. Daun salam kita masukkan dan juga lengkuas yang sudah digeprek sebelumnya. Ini aromanya sudah mulai harum ya sobat sehat. Ini aromanya enak ini. Sedap. Kalau daun salam sudah layu, tempe kita masukkan untuk dimasak. Nah, ini tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk sampai tempe matang dan bumbu meresap. Ini enak sekali sobat sehat, perlu coba ya. Kalau sobat sehat suka pedas, bisa ditambah cabenya. Tambah cabai rawit pasti lebih pedas. Kalau saya menggunakan cabai merah besar, memberi warna merah tetapi tidak terlalu pedas. Saya tambahkan air sedikit untuk tadi mencuci bumbu saja. Kemudian ditutup supaya bumbu lebih meresap ke dalam tempe. Nah, ini airnya sudah menyusut, sudah mulai matang. Bisa dicek rasa. Ini airnya kita tunggu sampai habis. Kalau sudah habis, maka makanan kita sudah matang dan siap dihidangkan bersama dengan keluarga. Ini dia makanan kita, tempe balado yang sudah matang. Enak, gurih, dan nikmat. Sekarang kita bersiap ke menu yang ketiga, yaitu sate tempe. Bumbunya ada bawang putih 4 siung, kemudian bawang merah 6 siung, ketumbar, dan kecap. Bumbu sudah dihaluskan, dan ini juga tempe sudah saya potong-potong. Ini saya potong lagi kotak-kotak supaya bisa digunakan atau ditusuk-tusuk ke tusukan sate. Jadi ini kita potong kotak-kotak supaya nanti bisa dipasang atau dimasukkan dalam tusukan sate. Seperti ini. Nah, ini bumbu terlebih dahulu memang saya masak terlebih dahulu di wajan anti lengket. Saya campur semuanya termasuk juga dengan kecap. Kemudian kita campur terlebih dahulu ke dalam tempe. Jadi tempenya kita campur dengan bumbu sate. Setelah itu tempe kita tusuk-tusuk, kita masukkan seperti ini dan kita bakar ya. Saya menggunakan alat bakar sesuai yang saya punya saja. Ini saya punya seperti ini, saya pakai alat bakar untuk kompor yang menggunakan kompor. Nah, ini kita masukkan semua, asal cukup langsung kita pasang di atasnya ya. Jadi ini sate tempe kita, ini aromanya enak, tidak kalah seperti aroma ikan bakar ya, ini enak. Karena tempe terbuat dari protein, jadi aromanya adalah aroma-aroma protein yang terbakar gitu, dipanaskan, enak. Nah, ini sate tempe kita yang sudah matang, siap dihidangkan. Sekarang kita bersiap ke menu yang keempat, yaitu tempe bumbu kuning. Bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, daun jeruk, daun salam, cabai, ketumbar, kemiri, dan daun bawang. Ini daun bawang sudah saya iris-iris. Kemudian tempe saya potong-potong sesuai selera. Saya potong-potong seperti ini. Sobat sehat bisa bentuk yang lain, tidak masalah.
Oke, tempe sudah siap. Sekarang kita siapkan bumbu. Ini saya ulek saja biasa. Bisa juga menggunakan blender supaya lebih cepat. Nah, ini bumbunya sudah halus. Saya menggunakan wajan biasa, ini bukan wajan anti lengket. Saya tambahkan air setengah gelas sebagai pengganti minyak. Kemudian bumbu saya panaskan untuk mematangkan bumbu. Resep ini cocok untuk sobat sehat yang ingin mengontrol kadar kolesterol dalam darah dan juga untuk yang diet. Nah, ini saya masukkan daun salam dan daun jeruk. Saya tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai bumbu matang yang ditandai dengan daun salam dan daun jeruknya layu. Juga bau bumbu yang sudah mulai harum. Setelah itu tempe kita masukkan. Kita masak sampai matang. Nah, saya tambahkan air sedikit ke tempat ulekan tadi, digunakan untuk membilas bumbu dan saya tambahkan ke wajan. Setelah itu kita tutup supaya bumbu meresap ke dalam tempe. Nah, ini dia tempe kita sudah matang. Tempe bumbu kuning, bisa ditambah gula sedikit supaya rasanya lebih gurih. Cek rasa. Tempe kita sudah matang dan siap dihidangkan. Juga jangan lupa ditambahkan daun bawang tadi ya. Sepertinya terskip dari video ini. Jadi ada daun bawang yang kita tambahkan juga di bagian akhir. Oke, makanan kita sudah matang. Kita bersiap memasak menu yang kelima yaitu tempe kecap. Bumbunya ada bawang putih 4 siung. Bawang merah 3 siung, bawang bombay yang saya iris-iris seperti ini. Untuk bumbu saya sudah ulek. Untuk bawang merah dan bawang putih saya sudah ulek atau saya sudah haluskan. Sementara bawang bombay saya iris-iris. Saya menggunakan wajan anti lengket. Saya tambahkan air sedikit sebagai pengganti minyak. Kemudian bumbu saya panaskan, termasuk juga bawang bombay ya. Tambahkan garam secukupnya. Kemudian tempe yang sudah dipotong-potong. Kita tutup supaya bumbu meresap. Setelah itu kita tambahkan kecap. Saya menambahkan kecap sebanyak 3 sendok makan. Nah, ini kecap juga membuat warna dari tempe cantik ya, menjadi kecoklatan. Kalau wajan mulai kering, saya tambahkan air sedikit, kemudian saya aduk-aduk lagi sampai tempe matang dan kecapnya merata. Seperti ini sudah mulai matang, sobat sehat ya, sudah bisa dicek rasa dan siap untuk dihidangkan. Oke sobat sehat, 5 menu makanan tanpa minyak terbuat dari tempe kita sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan bersama keluarga. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat.